Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Mbak Kinkin, selaku dosen mata kuliah metode penelitian kualitatif. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil penelitian kami tentang analisis framing, model PAN dan Kosiki pada berita Piala Dunia 2026 di tvrinews.com. Anggotanya ada saya sendiri, Muhammad Dika Oktaviano, dan rekan saya, Aldo Firmansyah dari kelas W. Next. Pertama-tama, kita akan masuk ke latar belakang. Piala Dunia FIFA 2026 merupakan ajang olahraga global yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia, karena tidak hanya menghadirkan kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi hiburan massal yang dapat dinikmati berbagai kalangan, terlebih dengan adanya siaran gratis melalui TVRI. Turnamen ini memiliki keunikan karena diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta menghadirkan format baru dengan 48 tim dan 104 pertandingan, yang menjadikannya sebagai edisi terbesar dalam sejarah dan mencerminkan upaya inklusivitas sepak bola global. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia telah berkembang dari turnamen sederhana menjadi fenomena global yang tidak hanya mencakup olahraga, tetapi juga aspek budaya, ekonomi, dan politik. Dengan jumlah peserta yang terus meningkat hingga mencapai 48 tim pada edisi tahun 2026. Perkembangan ini turut memengaruhi jurnalisme olahraga yang kini tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga mengangkat isu-isu yang lebih luas seperti dampak sosial, ekonomi, dan politik dari sebuah event olahraga. Di sisi lain, transformasi media massa dari konvensional ke digital membuat media tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk realitas sosial dan persepsi publik melalui berbagai bentuk konten yang cepat dan interaktif. Dalam konteks ini, framing menjadi konsep penting untuk memahami bagaimana media mengonstruksi suatu peristiwa. Salah satunya melalui model PAN dan Kosiki yang menganalisis struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris di dalam teks berita. Perbedaan karakteristik media seperti antara tvrinews.com sebagai media publik yang cenderung netral dan inilah.com sebagai media swasta yang lebih fleksibel dan kritis memungkinkan adanya perbedaan dalam cara membingkai peristiwa yang sama. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji framing pemberitaan Piala Dunia 2026 pada kedua media tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana konstruksi makna dibentuk serta implikasinya terhadap persepsi publik di Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberitaan mengenai Piala Dunia 2026 tidak hanya menyampaikan informasi terkait pertandingan, tetapi juga mengandung konstruksi makna yang dibentuk oleh media melalui proses framing. Setiap media memiliki cara tersendiri dalam menonjolkan aspek tertentu sesuai dengan kepentingan, kebijakan redaksi, serta karakteristik masing-masing. Dalam penelitian ini, fokus kajian itu diarahkan pada pemberitaan Piala Dunia 2026 yang dimuat oleh tvrinews.com dan inilah.com sebagai dua media dengan latar belakang yang berbeda, yaitu media publik dan media swasta independen. Adapun fokus penelitian yang kami kaji adalah bagaimana framing pada berita Piala Dunia 2026 di tvrinews.com dan inilah.com berdasarkan model framing Zandongpang dan Gerard Korsiki. Untuk tujuan penelitian, berdasarkan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjawab bagaimana framing pada berita Piala Dunia 2026 di tvrinews.com dan inilah.com berdasarkan model framing Zandongpang dan Gerald Kosicki. Manfaat penelitian tersendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu komunikasi,
khususnya analisis framing dalam jurnalisme digital, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait perbandingan framing media publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi media dan jurnalis dalam memahami bagaimana framing digunakan dalam penyusunan berita. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi media, khususnya TVRI, News.com, dan Inilah.com, agar lebih memperhatikan keseimbangan dan objektivitas dalam pemberitaan, serta membantu pembaca untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi di media digital. Selanjutnya kita masuk pada kajian teori, yang dimana di kajian teori ini kita menggunakan strategi framing model Zandong Pang. Menurut Pan dan Kosiki dalam Erianto 2002, media merupakan elemen dari diskursus publik yang memiliki kemampuan untuk membingkai fenomena bagi masyarakat. Pan dan Kosiki membagi konsep framing ke dalam dua dimensi yang berkesinambungan. Yang pertama ada konsep psikologis, yang dimana berfokus pada mekanisme internal individu dalam mengolah informasi. Di sini, framing berperan dalam mengarahkan kognisi seseorang melalui penonjolan elemen tertentu dalam konteks yang spesifik, sehingga informasi tersebut menjadi lebih dominan dalam ingatan persepsi individu. Yang kedua, itu konsepsi sosiologis. Berfokus pada cara individu memetakan realitas sosial. Framing Pang dipandang sebagai alat untuk mengklasifikasikan dan mengorganisasikan pengalaman hidup, sehingga individu mampu memberi makna terhadap diri sendiri maupun fenomena yang dapat terjadi di luar lingkungan mereka. Pan dan Kosiki itu membagi perangkat framing suatu wacana berita menjadi 4 kategori yang mewakili 4 dimensi struktural, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sintaksis merujuk pada cara wartawan menyusun struktur umum berita terkait suatu peristiwa yang dapat dilihat dari elemen seperti headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, hingga penutup. Skrip berkaitan dengan bagaimana wartawan itu mengisahkan atau merekonstruksi peristiwa ke dalam bentuk berita. Lalu yang tematik ialah cara wartawan menuangkan gagasan atau sudut pandangnya mengenai peristiwa ke dalam susunan proposisi kalimat maupun hubungan antara kalimat sehingga membentuk teks berita yang utuh. Adapun retoris yang berhubungan dengan upaya wartawan dalam menekankan makna tertentu dalam suatu berita yang dapat diamati melalui pemilihan kata, penggunaan idiom, serta elemen visual seperti grafis dan foto untuk memperkuat pesan tertentu pada pembaca. Yang selanjutnya ada media massa. Menurut Dennis McQuail, media massa memiliki fungsi utama sebagai pusat informasi yang menyediakan dan mendistribusikan berbagai informasi mengenai peristiwa, realitas, dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, media massa harus memuat fakta atau kejadian yang dilaporkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh publik sebagai konsumsi informasi sehari-hari. Media massa juga pada umumnya memiliki berbagai bentuk atau jenis yang membedakan karakteristik serta cara penyajiannya. Yang pertama ada media cetak, yaitu media yang diproduksi dalam bentuk lembaran kertas seperti surat kabar, tabloid, majalah, dan newsletter. Konten dalam media cetak biasanya terbagi ke dalam 3 jenis tulisan, yaitu opini, berita, dan fitur. Adapun yang kedua adalah media elektronik, yakni media yang menyampaikan informasi melalui unsur audio maupun visual dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti radio, televisi, dan film. Dan yang ketiga, media online. Media merupakan bentuk media baru yang berbasis internet. Dalam penyajiannya, contohnya portal berita, situs berita, serta blog.
Masing-masing jenis media tersebut memiliki keunggulan tersendiri dalam menyampaikan informasi kepada halayak, baik melalui teks, audio, visual, maupun berbasis internet, sehingga mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara luas dan beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Yang berikutnya itu ada teori konstruksi sosial media. Nah, teori konstruksi sosial media, teori konstruksi sosial realitas itu menjelaskan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Peter L. Berger dan Thomas Lackman dalam karya bukunya The Social Construction of Reality. Menurut mereka, realitas itu terbentuk melalui 3 proses dialektis. Yang pertama, yaitu eksternalisasi, lalu objektivasi, dan yang terakhir, internalisasi. Di mana individu itu menciptakan, memahami, dan menyerap realitas sosial sebagai bagian dari kehidupannya. Menurut Berger dan Nockman, tahun 1996, Suci dan Suci tahun 2022. Nah, dalam konteks media massa, teori ini tuh menjelaskan bahwa berita itu bukan sekedar refleksi realitas, melainkan hasil konstruksi yang dilakukan oleh media. Media juga berperan aktif dalam memilih, menyusun, dan menafsirkan fakta sehingga membentuk realitas tertentu yang kemudian dikonsumsi oleh publik. Dengan demikian, realitas yang diterima masyarakat merupakan hasil dari proses produksi media, bukan realitas objektif semata. Hadi Wijaya, tahun 2023. Nah, proses konstruksi realitas dalam media melibatkan berbagai faktor, seperti nilai berita, ideologi, ideologi media, kepentingan institusi, serta latar belakang jurnalis. Nah, setiap tahapan produksi berita tuh, mulai dari pemilihan isu, penentuan sudut pandang, hingga penggunaan bahasa, akan memengaruhi bagaimana realitas ditampilkan kepada publik. Hal ini menyebabkan satu peristiwa yang sama dan dikonstruksikan secara berbeda oleh media yang berbeda. Keterkaitan teori konstruksi sosial media dengan penelitian ini terletak pada upaya memahami bagaimana media mengonstruksi pemberitaan mengenai FIFA World Cup tahun 2026. Nah, dalam penelitian ini, media seperti TVRI News dan Email.com tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai realitas melalui pemilihan isu, penekanan informasi, dan penggunaan bahasa tertentu dalam pemberitaan. Melalui analisis framing model Pan dan Kosicki, penelitian ini berupaya menangkap bagaimana konstruksi realitas tersebut terbentuk dalam teks berita. Struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris menjadi alat untuk melihat bagaimana media mengemas informasi dan menunjukkan makna tertentu. Dengan demikian, perbedaan pemberitaan antara kedua media dapat dipahami sebagai hasil dari proses konstruksi realitas yang berbeda. Lalu, yang berikutnya adalah profil TVRI News dan Inilah.com. Yang pertama, TVRI News merupakan portal berita digital yang dikembangkan oleh Televisi Republik Indonesia sebagai bagian dari transformasi media publik di era digital. Kehadiran portal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang TVRI sebagai lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1962. Sebagai institusi media yang memiliki fungsi pelayanan publik, TVRI terus berupaya beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat, termasuk dengan memperluas platform penyiarannya ke ranah digital melalui pengembangan portal berita online. Lalu yang berikutnya ada Inilah.com. Inilah.com merupakan salah satu portal berita daring di Indonesia yang lahir di tengah pesatnya perkembangan media digital pada akhir dekade tahun 2000-an. Media ini didirikan pada tahun 2008 sebagai bagian dari transformasi industri pers yang mulai beralih dari media cetak ke platform online. Kehadiran Inilah.com menjadi respon terhadap perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada internet dalam mengakses informasi secara cepat dan real time. Nah, pada awal kemunculannya, Inilah.com itu merupakan pengembangan dari harian cetak Inilah Koran yang sebelumnya telah dikenal di wilayah Jawa Barat. Transformasi ke platform digital ini dilakukan untuk memperluas jangkauan audiens sekaligus meningkatkan daya saing di tengah munculnya berbagai portal berita online di Indonesia.
Dengan mengusung konsep jurnalisme cepat dan aktual, Inla.com berupaya menghadirkan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat yang luas. Next. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Pada penelitian ini digunakan paradigma konstruktivistik. Paradigma ini dipilih karena landasan pemikirannya yang memandang bahwa realitas sosial tidaklah bersifat objektif, tunggal, atau ada dengan sendirinya di luar sana, melainkan hasil dari konstruksi mental dan sosial melalui proses interaksi. Dalam konteks studi media, berita mengenai Piala Dunia 2026 di portal TVRI News dan inilah.com tidak dipandang sebagai cerminan fakta yang netral. Sebaliknya, berita tersebut dianggap sebagai hasil proses pembentukan oleh jurnalis dan institusi media. Melalui paradigma ini, peneliti berusaha memahami bagaimana kedua media tersebut menciptakan makna yang berbeda atas peristiwa yang sama, di mana setiap media memiliki cara pandang tersendiri dalam menyaring fakta menjadi sebuah berita yang dikonsumsi masyarakat. Lalu berikutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan metodologi kualitatif, deskriptif, interpretatif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap makna mendalam dari struktur teks berita daripada menguji hipotesis atau menghitung statistik. Peneliti dapat mengeksplorasi cara bahasa memengaruhi pendapat publik dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti berfungsi sebagai alat utama untuk menginterpretasikan tanda dan simbol bahasa dalam teks berita. Dengan melakukan ini, mereka dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa media yang teliti membingkai masalah Piala Dunia 2026 dengan cara tertentu. The next. Berikutnya ada metode penelitian. Kajian ini menggunakan metode penelitian studi komparatif kualitatif. Perbedaan mendalam antara dua subjek penelitian yang berbeda, namun membahas masalah yang sama, adalah fokus utama dari pendekatan ini. Peneliti melihat pola framing dari TVRI News dan .com sebuah media publik dan inla.com sebuah media swasta independen dengan menggunakan perbandingan ini. Kami dapat menemukan persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam cara kedua perusahaan media tersebut mengkonstruksi Piala Dunia 2026. Mereka melakukan ini dengan mempertimbangkan kebijakan redaksi masing-masing organisasi. Lalu yang berikutnya ada teknik penarikan data. Penelitian analisis teks berita menggunakan unit analisis sebagai informan penelitian. Kami menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti sampel diambil dengan sengaja sesuai dengan aturan tertentu untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, kriteria yang kami tetapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, artikel berita yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026 di TVRI News dan TVRI.com. Yang kedua, artikel yang mengandung elemen penting dari persiapan atau kebijakan penyelenggaraan. Dan yang terakhir, ketiga, artikel yang dipublikasikan selama periode pengamatan yang ditetapkan, yaitu pada bulan Januari sampai Maret tahun 2026. Dengan menggunakan model framing, teknik ini memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kayaan informasi yang signifikan dan relevan untuk dianalisis. Lalu, next. Lalu kita masuk ke keabsahan data. Kami menggunakan metode triangulasi teori untuk memastikan kualitas dan derajat kepercayaan atau credibility dari hasil penelitian ini. Kami tidak hanya bergantung kepada satu interpretasi, mereka memeriksa hasil analisis framing dengan membandingkannya dengan teori lain yang relevan seperti teori sosiologi media, jurnalisme olahraga, dan profil institusi media. Hal ini kami lakukan dengan tujuan untuk mengurangi subjektivitas peneliti dan memastikan bahwa kesimpulan yang mereka buat memiliki basis teoretis yang kuat dan valid secara akademik dalam bidang komunikasi. Lalu yang berikutnya ada coding. Coding adalah proses mengidentifikasi elemen teks untuk dimasukkan secara sistematis ke dalam kategori tertentu. Dalam penelitian ini, setiap unit berita dikoding secara naratif menggunakan 4 struktur model PAN dan Kosiki. Coding struktur sintaksis. Dalam skema berita, kami menemukan dan menandai elemen seperti judul atau headline,
read, latar belakang informasi atau event background, dan yang terakhir penggunaan kutipan dari berbagai sumber dan penutup. Lalu berikutnya coding struktur script. Kami memeriksa kelengkapan dan pola penggunaan elemen dalam berita, seperti siapa, apa, kapan, dan mengapa dan bagaimana, yaitu 5W per 1H, untuk mengetahui bagaimana wartawan menyusun alur cerita. Lalu berikutnya, coding struktur tematik. Hal ini untuk menentukan tema utama atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh media. Kami melihat bagaimana paragraf, proposisi, dan kalimat berhubungan satu sama lain. Lalu yang terakhir, coding struktur retoris. Kami menekankan penggunaan diksi atau pilihan kata tertentu, metafora, idiom, dan elemen visual seperti foto untuk memberikan penekanan atau efek persuasif pada berita. Lalu berikutnya teman saya akan menjelaskan. Oke, selanjutnya kita berada pada strategi penelitian. Strategi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis framing, model Zhang Dongpan, dan Gerald and Kosinski. Analisis framing adalah jenis analisis isi yang melihat bagaimana media memasukkan ide-ide ke dalam bingkai berita. Pada model Pan dan Kosinski itu dipilih karena memiliki alat analisis yang sangat mendalam dan dapat digunakan untuk membedah teks jurnalistik. 4 dimensi utama itu terdiri dari struktur teks. Menurut model ini adalah yang pertama itu sintaksis yang merupakan cara pernyataan disusun. Yang kedua, skrip yang merupakan cara mengisahkan fakta. Yang ketiga, tematik yang merupakan cara menuliskan perspektif. Dan yang terakhir, yang keempat, retoris yang merupakan cara untuk menekankan makna. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik ini untuk melihat secara objektif bagaimana tvrinews.com dan inilah.com menonjolkan atau menyembunyikan elemen tertentu dalam berita tentang Piala Dunia 2026. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Data diperoleh melalui penelitian dokumentasi atau penelitian arsip digital. Untuk mendapatkan teks berita lengkap dari portal resmi tvrinews.com dan inilah.com, kami menggunakan penelusuran online. Selain data premier berupa teks, kami juga mengumpulkan data sekunder yang mencakup profil perusahaan media, visi misi organisasi, dan literatur pendukung lainnya yang diperoleh dari jurnal dan buku ilmiah terdahulu. Tujuan dari pengumpulan data sekunder ini adalah untuk memperkuat konteks analisis terhadap hasil framing yang akan datang. Selanjutnya, pada metode analisis data. Tahap analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang terdiri dari 3 langkah berkelanjutan. Yang pertama, reduksi data. Peneliti memilih data yang paling relevan untuk tujuan penelitian dan membuangnya. Lalu yang kedua, ada penyajian data. Tujuannya adalah untuk membuat pola-pola pembingkaian dari setiap dimensi, sintakis, skrip, tematik, dan retoris, yang terlihat secara jelas dan mudah untuk diperbandingkan, sehingga hasil reduksi data disusun secara sistematis ke dalam tabel matriks analisis framing model Pan dan Kosinski. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menemukan makna di balik bingkai berita, kami melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan. Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan akhir mengenai perbandingan gaya pemberitaan media yang berbeda tentang Piala Dunia. Oke, selanjutnya kita memasuki hasil penelitian serta pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama,
Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sebuah konstruksi makna yang dibentuk oleh media melalui proses framing yang digunakan melalui tvrinews.com dan inilah.com, serta penggunaan perspektif jurnalisme olahraga pada dua teks pemberitaan mengenai Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan. Teks-teks tersebut dianalisis menggunakan framing Zhong Dangpang dan Gerald N. Korsiki yang membagi perangkat framing menjadi beberapa 4 struktur golongan, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Nah, pada teks berita satu, yang dimana diambil dari tvrinews.com, berjudul 10 hari menuju Piala Dunia 2026, situasi global memicu kekhawatiran. Pada teks berita ini, kami sudah mengamati beberapa struktur. Yang pertama itu struktur sintaksis. Unit yang diamati adalah headline. Dan hasil pengamatannya 10 hari menuju Piala Dunia 2026, situasi global picu kekhawatiran. Lalu, unit yang diamati selanjutnya adalah lead, yang dimana hasil pengamatan hitungan mundur 10 hari menuju Piala Dunia FIFA 2026 semakin memanaskan atmosfer sepak bola di dunia. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu disambut antusiasme luar biasa, meski dibayangi harga tiket yang tinggi dan situasi geopolitik yang tidak stabil. Lalu latar informasi, minat publik terhadap tiket disebut mencapai titik tertinggi. FIFA menyatakan hampir 2 juta tiket telah terjual dalam 2 fase penjualan awal. Permintaan bahkan dilaporkan melebihi kuota hingga lebih dari 30 kali lipat. Namun, euforia tersebut diiringi keluhan soal harga. Tiket perbandingan pembukaan dibanderol hampir $900 US, sedangkan tiket final biasa melampaui $8.000 AS. Untuk kategori termurah di partai puncak hingga harga mulai dari $2.000 AS, sementara kursi terbaik mencapai $8.600 AS. Di pasar penjualan ulang resmi FIFA, lonjakan harga lebih mencolok. Satu tiket kategori 3 untuk final di New Jersey pada 19 Juli terpantau ditawarkan hingga $1.430.750 AS, atau lebih dari 40 harga aslinya. Antusiasme tinggi itu muncul di tengah ketegangan global. Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran menjadi salah satu faktor yang memicu kekhawatiran. Mengingat Iran dijadwalkan memainkan laga fase grup di Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan imigrasi yang ketat di AS serta insiden kekerasan di dekat Guadalajara, Meksiko turut menjadi perhatian. Lalu ada kutipan narasumber. Saya khawatir mungkin tidak diizinkan masuk ke negara itu. Saya memutuskan mungkin hanya terbang ke Kanada, bukan ke AS. Teks selanjutnya, saya khawatir mungkin tidak diizinkan masuk, mungkin hanya terbang ke Kanada. Teks selanjutnya, permintaan untuk edisi 2026 sebagai yang terkuat pernah dialami. Kutipan selanjutnya, kami merasa Piala Dunia ini mungkin benar-benar Piala Dunia untuk rakyat, tetapi bersifat elitis. Lalu pada teks, FIFA menegaskan modal penjualan tiketnya berbeda dari pasar pihak ketiga yang berorientasi keuntungan. Organisasi itu menyatakan lebih dari 90% anggaran periode 2023 hingga 2026 akan diinvestasikan kembali untuk pengembangan sepak bola global. Teks selanjutnya, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan tidak ada resiko bagi penggemar yang datang ke negaranya. Lalu pada penutup, pada teks 100 hari menjelang sepak bola mulai, Piala Dunia 2006 memang menjanjikan kemegahan dan rekor finansial. Namun di balik gemerlap itu, harga tiket dan dinamika global menjadi tantangan tersendiri bagi para penggemar yang ingin menjadi bagian dari sejarah. Lalu pada dalam struktur skrip 5W1H,
tvrinews.com menyusun unsur skrip kuat dengan cara membingkai peristiwa tidak hanya sebagai hitungan mundur menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga sebagai fenomena yang penuh persoalan. Meskipun ada antusiasme tinggi, media secara konsisten menekankan isu mahalnya tiket dan kekhawatiran global. Ini menunjukkan bahwa sejak awal peristiwa didefinisikan secara berlapis, bukan sekedar perayaan olahraga, tetapi juga mengandung problem sosial dan ekonomi. Pada unsur WHO, pada unsur WHO, tvrinews.com menghadirkan berbagai aktor seperti FIFA, penggemar, asosiasi supporter, hingga pejabat negara. Namun cara penyusunannya tidak netral karena telah menonjolkan suara penggemar dan kelompok supporter yang mengeluhkan situasi. Sementara pihak resmi tetap ditampilkan porsinya lebih sebagai penyeimbang. Ini menunjukkan strategi framing yang memberi ruang lebih besar pada perspektif publik yang berdampak. Dan pada unsur when dan where, tvrinews.com menyusun informasi dengan menekankan kedekatan waktu serta lokasi tuan rumah di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Namun penekatan lokasi tidak merata. Amerika Serikat lebih disorot karena dikaitkan dengan konflik geopolitik dan kebijakan imigrasi. Dengan demikian, waktu digunakan untuk menciptakan urgensi, sementara tempat digunakan untuk memperkuat konteks kekhawatiran. Pada unsur Y, penyebab yang diangkat cenderung diarahkan pada faktor-faktor yang memperkuat sisi negatif, seperti lonjakan harga tiket, tingginya permintaan, konflik internasional, dan kebijakan imigrasi. tvrinews.com tidak hanya menjelaskan sebab secara teknis, tetapi juga memilih sebab yang relevan dengan isu ketidakadilan dan ketidakpastian. Ini menunjukkan bahwa penyebab tidak dipilih secara acak, melainkan untuk memperkuat sudut pandang tertentu. Terakhir, pada unsur how, berita disusun secara bertahap, mulai dari data, fakta lapangan, kutipan narasumber, hingga respon pihak resmi. Alur ini membuat pembaca mengikuti perkembangan dari euforia menuju kekhawatiran. Di bagian akhir ditambah informasi tentang siaran TVRI sebagai bentuk solusi atau kedekatan dengan audiens lokal. Lalu, dalam struktur tematik, keterkaitan antara gagasan disusun secara konsisten untuk membangun narasi dari euforia menuju kekhawatiran. Detail yang dipilih cenderung ekstrim, terutama terkait harga tiket, sehingga memperkuat kesan eksklusivitas. Koherensi antar paragraf itu membentuk alur logis yang menggiring pembaca pada suatu kesimpulan tertentu. Sementara penggunaan kata ganti menunjukkan keberpihakan halus pada sudut pandang publik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa TVRI tidak sepenuhnya netral, tetapi menggunakan strategi naratif untuk membangun pemaknaan tertentu. Sementara itu, pada struktur retoris, pilihan leksikon dan penekanan grafis semakin memperkuat framing yang dibangun. Kata-kata bernuansa negatif seperti kekhawatiran dan keluhan, serta penyajian angka-angka ekstrim berfungsi sebagai alat retoris untuk menunjukkan sisi problematik. Meskipun demikian, kehadiran informasi mengenai siaran TVRI di bagian akhir menunjukkan adanya kepentingan institusional sebagai media publik, yaitu mendekatkan peristiwa global dengan audiens domestik. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa tvrinews.com membingkai Piala Dunia 2026 sebagai peristiwa yang tidak hanya megah, tetapi juga syarat tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Framing yang dihasilkan itu cenderung moderat, tidak sepenuhnya kritis, tetapi juga tidak sepenuhnya afirmatif, yang mencerminkan karakter media publik. Hasil ini menjadi landasan penting untuk tahap selanjutnya dalam penelitian, yaitu membandingkan bagaimana media swasta independen seperti inilah.com membingkai isu yang sama, sehingga dapat terlihat perbedaan konstruksi realitas
berdasarkan latar belakang media. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi teks berita yang kedua itu kita ambil dari inilah.com dengan judul berita tolak monopoli tiket Piala Dunia tahun 2026, koalisi supporter Eropa gugat FIFA. Nah, gugatan hukum terhadap FIFA itu kini membayangi persiapan Piala Dunia 2026. Koalisi supporter sepak bola Eropa atau FSE resmi menantang kebijakan otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut terkait sistem penjualan tiket yang dinilai dimonopoli dan merugikan penggemar. Kita masuk ke pembedahan risiko tersebut. Yang pertama ada struktur sintaksisnya. Dalam struktur sintaksisnya ini, berita ini disusun dengan diawali oleh headline yang bersifat konfrontatif dan lugas, yaitu judulnya Tolak Monopoli Tiket Piala Dunia 2026, Koalisi Supporter Eropa Gugat FIFA. Judul itu langsung menetapkan fokus pada konflik hukum dan posisi supporter sebagai pihak yang melawan. Ini menunjukkan bahwa media membingkai isu ini bukan sekedar masalah administratif, melainkan sebuah perjuangan hak konsumen melawan otoritas besar. Lalu, pada bagian lead, berita merangkum inti masalah dengan menyoroti sisi negatif dari kebijakan FIFA, yaitu praktik monopoli. Lead ini secara efektif membangun urgensi dengan menghubungkan kebijakan organisasi dengan kerugian finansial yang dialami penggemar. Pola ini mengarahkan simpati pembaca kepada koalisi supporter sejak paragraf pertama. Selanjutnya pada latar informasi. Berita ini disusun dengan membedah alasan-alasan teknis di balik gugatan tersebut, mulai dari eksklusivitas, platform, hingga isu digitalisasi. Penyusunan ini memperlihatkan bagaimana sebuah kebijakan organisasi FIFA ditarik ke dalam konteks yang lebih luas, yaitu keresahan sosial mengenai privasi dan komersialisasi olahraga. Informasi disusun di sedemikian rupa untuk memperkuat argumen bahwa ada ketidakadilan sistematik dalam persiapan Piala Dunia kali ini. Pada bagian kutipan narasumber digunakan secara strategis untuk memberikan nyawa pada narasi perlawanan. Kutipan yang dipilih sangat emosional, menggunakan diksi seperti memeras uang dan eksploitasi, yang berfungsi untuk mempertegas framing bahwa FIFA bertindak sebagai entitas korporat yang dingin. Pernyataan resmi FIFA dihadirkan sebagai penyeimbang, cover both sides, namun diletakkan setelah rentetan kritik supporter sehingga fungsinya lebih bersifat pembelaan atau defensif. Beberapa kutipan narasumbernya yang ada di berita adalah, yang pertama, seseorang mengatakan, ini bukan lagi tentang merayakan sepak bola, tapi tentang bagaimana memeras uang dari para pendukung. Lalu berikutnya, apa yang dilakukan FIFA saat ini adalah bentuk komersialisasi yang berlebihan dan eksploitasi terhadap loyalitas supporter. Lalu berikutnya, kami menuntut transparansi dan akses yang adil bagi seluruh penggemar, bukan sistem yang memihak kantong korporasi. Lalu yang terakhir pada penutup, berita merangkum konflik ini sebagai tantangan moral bagi FIFA. Kalimat penutup menegaskan kembali tentang benang merah bahwa pemegahan turnamen 2026 terancam oleh isu ketidakadilan. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga framing bahwa Piala Dunia 2026 sedang berada dalam persimpangan antara ambisi finansial dan hak-hak dasar penggemar sepak bola. Lalu berikutnya ada struktur skrip. Dalam struktur skrip, yaitu 5W+1H, media menyusun unsur what dengan cara membingkai peristiwa bukan sekedar sebagai sengketa administrasi, melainkan sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik. Media secara konsisten menekankan istilah monopoli yang menunjukkan bahwa peristiwa ini didefinisikan sebagai ancaman terhadap hak-hak konsumen dan aksesibilitas publik dalam sepak bola. Pada unsur who atau siapa, berita menghadirkan kontras antara koalisi supporter sebagai representasi suara rakyat dan FIFA sebagai entitas korporasi yang dominan. Cara penyusunannya memberikan panggung utama kepada para supporter untuk menyuarakan kritik tajam, sementara FIFA diletakkan pada posisi defensif. Ini menunjukkan strategi framing yang menonjolkan konflik antara komunitas, pendukung, dan otoritas pembuat kebijakan. Lalu untuk unsur when atau kapan dan where di mana, informasi disusun untuk menciptakan kesan urgensi global. Meskipun turnamen dilaksanakan di Amerika Utara,
Keterlibatan supporter Eropa menunjukkan bahwa kebijakan FIFA memiliki dampak lintas benua. Waktu gugatan yang dilayangkan sebelum turnamen dimulai digunakan untuk menekan FIFA agar melakukan perubahan kebijakan sebelum distribusi tiket mencapai tahap akhir. Lalu pada unsur why atau mengapa, penyebab yang diarahkan pada faktor-faktor yang memperkuat narasi eksploitasi, seperti penghapusan persaingan pasar dan komersialisasi yang berlebihan. Media tidak hanya menjelaskan alasan hukum secara kaku, tetapi memilih alasan yang menyentuh sisi emosional dan ekonomi pembaca, seperti beban biaya yang harus ditanggung oleh para penggemar setia klub penyelenggara-negaranya. Lalu yang terakhir pada unsur how atau bagaimana, berita disusun secara sistematis mulai dari rincian keberatan supporter hingga respon dari pihak otoritas. Alur ini menggiring pembaca untuk memahami bahwa masalah ini memiliki dampak nyata bagi siapa saja yang ingin menonton pertandingan. Nah, penyusunan berita ini memperlihatkan bahwa berita itu tidak hanya melaporkan adanya gugatan, tetapi juga mengarahkan pembaca pada pemahaman bahwa ada masalah mendasar dalam tata kelola komersial Piala Dunia tahun 2026. Lalu berikutnya ada struktur tematik. Struktur tematik ini memiliki 3 unit yang diamati, yaitu detail, koherensi, dan kata ganti. Dalam aspek detail, media menyusun berita dengan menampilkan poin-poin spesifik dari gugatan, seperti penghapusan akses platform pihak ketiga dan transparansi biaya administrasi. Detail ini tidak bisa disajikan sekedar sebagai informasi teknis, melainkan dipilih yang paling mampu menggambarkan penindasan ekonomi terhadap supporter. Dengan menonjolkan rincian kenaikan harga dan pembatasan hak konsumen, pembaca diarahkan untuk melihat FIFA bukan sebagai penyelenggara pesta olahraga, melainkan sebagai entitas monopoli yang eksploitatif. Lalu pada aspek koherensi, berita menghubungkan gagasan dengan pola yang konsisten, yaitu dari fakta perlawanan, gugatan, menuju akar permasalahan, kebijakan FIFA. Hubungan sebab akibat dibangun secara kuat. Kebijakan FIFA menjadi sebab dan kesulitan supporter itu menjadi akibat. Kontras antara janji FIFA tentang pengembangan sepak bola dan realitas lapangan yang dialami supporter menciptakan alur cerita yang logis namun provokatif, menggiring pembaca pada kesimpulan bahwa ada ketimpangan antara visi dan praktik di lapangan. Sementara itu, dalam penggunaan kata ganti, berita cenderung memakai kata yang menciptakan keberpihakan seperti kami dalam kutipan supporter yang memberikan kesan kolektif dan kemanusiaan. Penggemar diposisikan sebagai subjek yang teraniaya, sedangkan penggunaan nama FIFA secara berulang tanpa kata ganti personal memberikan kesan institusi yang kaku, birokratis, dan tidak personal. Nah, pola ini tuh menunjukkan bahwa media memfasilitasi kedekatan pembaca dengan perspektif koalisi supporter, sehingga membangun persepsi bahwa gugatan tersebut adalah perjuangan bersama milik publik sepak bola atau milik para penggemar olahraga sepak bola. Lalu yang terakhir adalah struktur retoris. Unit yang diamati pada struktur ini ada 2, yaitu leksikon dan grafis. Pada aspek leksikon, media menyusun berita dengan memilih kata-kata yang memiliki muatan makna tajam untuk membangun persepsi pembaca terhadap FIFA. Istilah seperti monopoli, eksploitasi, dan memeras uang secara konsisten diarahkan untuk menonjolkan sisi negatif dari kebijakan distribusi tiket. Meskipun terhadap diksi formal dan dari pihak FIFA, penempatannya seringkali dibingkai sebagai pembelaan diri atau justifikasi yang dikontraskan langsung dengan keluhan supporter, sehingga pembaca lebih diarahkan untuk melihat adanya keserakahan korporat di balik penyelenggaraan turnamen. Lalu pada aspek grafis, media memperkuat pesan melalui penekanan pada kutipan langsung narasumber, letakkan secara strategis untuk memicu reaksi emosional pembaca. Penyajian narasi yang membandingkan posisi supporter akar rumput dengan kantong korporasi berfungsi sebagai visualisasi konflik dalam teks yang mudah dicerna. Selain itu, pengulangan isu mengenai hak akses yang adil ditempatkan sedemikian rupa untuk memperkuat poin utama, sehingga isu perlawanan terhadap monopoli menjadi elemen yang paling menonjol dan diingat dalam keseluruhan berita. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa inilah
Inilah.com membingkai Piala Dunia 2026 sebagai panggung pertarungan antara komersialisasi ekstrim dan hak-hak supporter olahraga sepak bola. Framing yang dihasilkan bersifat kritis dan advokatif yang mencerminkan karakter media swasta independen dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap institusi global. Hasil ini memberikan kontras yang jelas terhadap karakter media publik, di mana media swasta seperti inilah.com lebih berani mengambil posisi yang berlawanan dengan pemegang otoritas demi menyuarakan keresahan publik. Lalu berikutnya ada kesimpulan. Nah, kami menyimpulkan bahwa TVRI News dan TVRI.com dan inilah.com mengonstruksi realitas persiapan Piala Dunia 2026 dengan cara yang berbeda sesuai dengan latar belakang organisasinya. Sebagai media publik, tvrinews.com menggunakan framing moderat yang menyeimbangkan antara euforia turnamen dengan tantangan global, sembari tetap menjaga legitimasi otoritas resmi dan menjalankan misi layanan masyarakat. Sebaliknya, inilah.com sebagai media swasta independen menunjukkan framing yang lebih tajam, vokal, dan konfrontatif dengan fokus utama pada isu monopoli tiket dan kritik terhadap komersialisasi FIFA. Hal ini membuktikan bahwa media swasta cenderung lebih bebas menjalankan fungsi kontrol sosial dan advokasi publik, sementara media publik lebih berperan sebagai penyimbang informasi nasional yang berhati-hati. Lalu berikutnya ada saran yang akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saran. Secara akademis, kami menyarankan bagi peneliti selanjutnya, untuk memperluas cakupan analisis ke platform media sosial resmi guna mendapatkan data framing visual yang lebih komprehensif, serta menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk membedah ideologi kepemilikan media. Lalu, secara praktis, kami menyarankan pengelola media massa diharapkan tetap konsisten menjaga prinsip keberimbangan berita, yaitu cover both side, di tengah upaya membangun sudut pandang kritis. Selain itu, masyarakat juga diharapkan meningkatkan literasi media dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber, yang dimana publik maupun swasta, agar dapat menghindari bias informasi dan memahami sebuah peristiwa global secara lebih utuh dan objektif. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian kami tentang analisis framing model PAN dan Kosiki pada berita Piala Dunia 2026 di tvrinews.com dan inilah.com. Kami harap penelitian ini dapat bermanfaat, dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian analisis framing dalam jurnalisme digital. Selain itu, kami juga harap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perbandingan framing media, terutama antara media publik dan media swasta dalam pemberitaan olahraga internasional. Lalu, kami pun berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi praktisi media dan jurnalis dalam memahami bagaimana framing digunakan dalam penyusunan berita. Kami juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi media, khususnya tvrinews.com dan inilah.com, agar lebih memperhatikan keseimbangan dan objektivitas dalam pemberitaan, serta membantu pembaca untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi di media digital. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Saya, Muhammad Ika Oktaviano, dan rekan saya, Alun Firmansyah, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.